wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia. Selamat datang di kampus Universitas Sumatera Utara. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di auditorium Universitas Sumatera Utara dalam rangka pengukuhan jabatan guru besar tetap Universitas Sumatera Utara. Kepada Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih karena telah memenuhi undangan kami. Hadirin yang terhormat, prosesi akan memasuki ruangan upacara. Seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 116593/MPK/KP/2020 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil nama Dr. Elizabeth Siahaan SAME, NIP NIDN 19732013-2001-00130378002, tempat tanggal lahir Medan 13 Maret 1978, pendidikan S3 tahun 2007, pangkat golongan ruang, pembina 4A 1 April 2018, jabatan angka kredit lektor kepala 406.60 1 Agustus 2017, unit kerja Universitas Sumatera Utara, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 dinaikkan jabatannya menjadi profesor guru besar dalam bidang ilmu ekonomi manajerial dengan angka kredit sebesar 896.70. Pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar 1.350.000. Ditetapkan di Jakarta tanggal 23 November 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanda Nadiem Anwar Makarim. Profesor Dr. Elizabeth Siahaan SE, MX, NIP NIDN 19780313-2002, 12-2001, garing 00130378002, agama Kristen Protestan, tempat tanggal lahir Medan 13 Maret 1978, pendidikan S3 tahun 2007, pangkat golongan pembina 4A 1 April 2018, jabatan fungsional profesor guru besar terhitung 1 Agustus 2020, nama ayah Dr. Randus Albert Siahaan SMPA Grad Dip PT, nama ibu Sintua Edi Evelyn Leonora Lumban Tobing, nama suami Dr. Edi Jefferson Ritonga, spesialis ortopedi konsultan sport injury, nama anak Venesia Ripka Ritonga, Matthew Jefferson Ritonga, Nicholas Jefferson Ritonga. Pendidikan TK Perguruan Area Medan, SD Saint Joseph 1 Medan tamat 90, SMP Saint Thomas 1 Medan 93, SMA Santa Maria Medan tamat 1996, sarjana ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, USU, judul skripsi Strategi Promosi dalam Meningkatkan Pariwisata di Indonesia tahun 2000, Master of Economics, University of Malaya Kuala Lumpur, judul tesis A Monetary Analysis of the Indonesian Economy tahun 2002, dan Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, judul disertasi Anteseden Kinerja Karyawan dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Kerja Karyawan Perbankan
Studi berdasarkan perspektif gender pada sektor jasa perbankan di wilayah DKI Jakarta. Organisasi profesi, anggota Forum Manajemen Indonesia, anggota Asosiasi Dosen Indonesia, Asosiasi Ilmuwan Manajemen Indonesia, dan anggota Ikatan Istri Dokter Spesialis Bedah dan Anestesi Indonesia. Penghargaan, sertifikasi dosen yang diberikan oleh Institut Pertanian Bogor tahun 2009. Satya Lencana 10 tahun yang diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo tahun 2015. Judul pidato pengukuhan, tantangan sivitas akademika dalam meningkatkan kinerja Tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya pengalungan medali kepada Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SC, MEC. Bapak Sekretaris Dewan Guru Besar, Ibu Wakil Rektor 1 dan ketiga Profesor dipersilakan untuk duduk kembali. Pidato pengukuhan oleh Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SC, MEC dengan judul Tantangan Sivitas Akademika dalam Meningkatkan Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua dan para anggota Wali Amanat Universitas Sumatera Utara, Rektor Universitas Sumatera Utara, Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara, Ketua dan para anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan para anggota Senat Akademik, Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Departemen di lingkungan Universitas Sumatera Utara, Ketua Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara, Panitia Pengukuhan Guru Besar, para mahasiswa dan para alumni Universitas Sumatera Utara, para undangan, keluarga, teman, sejawat, dan hadirin yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan anugerah yang diberikan, sehingga kita bisa mengikuti upacara pengukuhan guru besar tetap Universitas Sumatera Utara. Para hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan judul Tantangan Sivitas Akademika dalam Meningkatkan Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Hadirin yang saya hormati, era globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN mendorong terjadinya persaingan yang sangat ketat di segala bidang, terutama di industri jasa pendidikan tinggi. Era revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat perguruan tinggi
harus melakukan transformasi yang signifikan agar menang dalam persaingan. Perguruan tinggi harus cepat beradaptasi dan terus berkarya. Kunci untuk menjadi pemenang dalam persaingan yang semakin ketat dan intens ini adalah kemampuan perguruan tinggi untuk beradaptasi, terus maju dan berkarya di era COVID dan era industri 4.0. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan bahwa perguruan tinggi harus mampu dengan cepat beradaptasi dan mempersiapkan dengan matang perubahan sistem pembelajaran dan sistem pelayanan menyongsong revolusi industri 4.0 dan kampus merdeka. Upaya ini sangat diperlukan untuk menjadi institusi pendidikan yang unggul bersaing di kancah nasional dan internasional. Dalam upaya merespon tujuan tersebut, banyak hal yang menjadi tantangan bagi perguruan tinggi saat ini, termasuk sivitas akademika. Dalam konteks ini, sivitas akademika adalah seluruh warga yang ada di dalam lingkungan universitas, yaitu dosen, mahasiswa, pegawai, dan rektorat. Rektorat dalam hal ini adalah rektor beserta jajaran pimpinan tinggi di tingkat universitas. Salah satu tantangan adalah pengelolaan sumber daya manusia, khususnya dosen di lingkungan perguruan tinggi. Sumber daya manusia atau sekarang dikenal dengan human capital itu merupakan aset perguruan tinggi dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan dalam mencapai visinya. Human capital apabila dikelola dengan terencana dan dengan baik akan memberikan keuntungan yang sangat luar biasa. Keunggulan perguruan tinggi dalam persaingan saat ini sangat ditentukan oleh kinerja dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Dosen merupakan human capital yang memegang peranan utama dalam menentukan tercapainya keunggulan bersaing dan keberlanjutan perguruan tinggi. Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki tugas utama untuk mentransformasikan dan mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang kita kenal dengan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, tolak ukur kinerja dosen adalah pencapaian tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tantangan perguruan tinggi dan solusi. Hadirin yang saya muliakan, tantangan perguruan tinggi saat ini begitu banyak dan kompleks. Perguruan tinggi harus cepat melakukan perubahan, menerapkan teknologi up-to-date sebagai andalan dalam seluruh proses operasi pelayanan, memberikan pelayanan yang inovatif kepada para stakeholder, serta memberikan kenyamanan kepada para sivitas akademi di tengah kondisi turbulence saat ini. Saat ini kita memasuki kondisi turbulence karena terjadi perubahan yang sangat cepat yang menimbulkan kekacauan dan tekanan yang berdampak di semua lini. Turbulence ini mengakibatkan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Keadaan ini dapat diatasi apabila semua sivitas akademi yang meliputi rektorat, dosen, pegawai, dan mahasiswa secara bersama-sama bersinergi dengan cepat melakukan perubahan dan memandang tantangan sebagai peluang. Dalam mencapai keunggulan bersaing pada situasi turbulence ini, maka pihak rektorat harus membangun budaya perguruan tinggi yang kuat di dalam mendorong kreativitas, inovasi, produktivitas, dan kolaborasi. Perguruan tinggi harus menyiapkan lingkungan kerja yang kondusif dan memberikan kenyamanan bagi seluruh sivitas akademika, menyediakan fasilitas kerja dan belajar yang nyaman bagi seluruh sivitas akademika, kebijakan yang cerdas, bijaksana, memberi harapan, serta aplikatif, tata kelola yang transparan, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi, manajemen yang kuat, adaptif, serta transparan.
menerapkan manajemen kinerja online, terus meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan, administrasi, proses pengajaran, dan pengambilan keputusan, serta infrastruktur yang tepat dalam proses transformasi tersebut, sehingga timbul kepercayaan kepada perguruan tinggi yang berdampak pada kepuasan kerja. Kepuasan kerja akan menghasilkan perilaku positif dan produktif yang mendorong peningkatan kinerja sivitas akademika. Hal yang segera dilakukan oleh pihak rektorat adalah memberikan pelatihan pembelajaran online, pembelajaran kreatif, e-blended learning secara terus-menerus dan berkelanjutan kepada semua dosen yang ada di lingkungan perguruan tinggi, sehingga semua dosen memiliki kompetensi yang sama dalam melakukan pembelajaran online secara paripurna. Pihak rektorat memberi kesempatan kepada para dosen dan pegawai di dalam melaksanakan benchmarking ke universitas lokal dan luar negeri yang unggul dan berdaya saing. Perguruan tinggi berkomitmen dalam investasi infrastruktur, penyediaan teknologi, membangun sistem mutu dengan peningkatan kredibilitas dan akuntabilitas, memperbanyak penyediaan akses online untuk mendapatkan jurnal dan textbook terbaru sehingga dosen dan mahasiswa dapat dengan cepat mengakses informasi yang relevan dan terbaru sehingga mampu menghasilkan pekerjaan dan karya ilmiah yang berkualitas. Hasil riset membuktikan bahwa kinerja dosen sangat dipengaruhi oleh kepuasan kerja dosen. Dari sisi kualitas pelayanan, dosen menjadi frontliner yang memberikan moment of truth pada pencapaian tridharma perguruan tinggi. Layanan pendidikan yang diberikan oleh dosen dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh kepuasan kerja dosen. Oleh karena itu, penting bagi pihak rektorat untuk mengetahui faktor-faktor pemicu kepuasan kerja dosen serta mengoptimalkan kepuasan kerja dosen dalam upaya meningkatkan kinerja tridharma perguruan tinggi. Dosen yang merasakan kepuasan dalam bekerja akan berperilaku positif, seperti berupaya semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas pekerjaan dengan baik. Dengan demikian, kinerja yang dihasilkan akan optimal. Strategi meningkatkan kinerja tridharma perguruan tinggi. Para hadirin yang saya banggakan, dalam menghadapi tantangan saat ini, perubahan perlu dengan segera dilakukan oleh dosen, karena dosen adalah ujung tombak yang mempengaruhi kualitas pelayanan dan jasa pendidikan. Dosen harus mampu melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif, produktif, dan berkualitas. Dalam hal mendorong kinerja dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dosen sebaiknya dengan tekun meningkatkan kompetensi pembelajaran, membuat konten pembelajaran yang menarik dan atraktif di dalam ruangan dan di luar ruangan, menggunakan tool-tool teknologi yang membuat pembelajaran menjadi menarik, atraktif, dan bermanfaat bagi mahasiswa, serta pembelajaran disebarluaskan via YouTube yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat di dunia sehingga ilmu pengetahuan menyebar. Dosen harus mampu sebagai fasilitator yang dapat mendorong agar mahasiswa memiliki mental dan karakter yang kuat, mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif di dalam proses pembelajaran, dan menyiapkan para mahasiswa agar dapat terjun di masyarakat serta siap pakai di dunia kerja. Dosen juga harus mampu menumbuhkan critical thinking para mahasiswa dan kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks dengan metode pembelajaran studi kasus dan problem-based learning. Dosen diharapkan berkomitmen juga memberikan ilmu yang terbaik dan relevan dengan kondisi saat ini. Dalam hal mendorong kinerja dosen di bidang penelitian, maka sangat diperlukan komitmen para dosen untuk fokus pada penelitian terapan atau applied research dan komersialisasi hasil penelitian yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat, industri, instansi pemerintah, dan swasta. Pihak sivitas akademika, terkhusus rektorat, sebaiknya memfasilitasi peningkatan secara signifikan dan segera kolaborasi riset, kolaborasi pengabdian,
kolaborasi pembelajaran dengan banyak pihak, dan dosen diharapkan tetap semangat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral. Dalam hal mendorong kinerja di dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, dosen juga harus berkomitmen minimal 1 tahun sekali melakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dilakukan sebaiknya tepat sasaran dengan menggali potensi lingkungan alam dan potensi masyarakat sehingga mampu meningkatkan perilaku produktif dan akhirnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat yang dibina. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan hasil penelitian yang kami laksanakan di tahun 2020 dengan melibatkan 311 dosen tetap Universitas Sumatera Utara, dari total populasi penelitian sebanyak 1.394 dosen mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan kerja dosen di USU sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan organisasi yang dimiliki dosen dan tingkat kepercayaan dosen terhadap organisasi. Kualitas hubungan organisasi ini dijelaskan melalui 3 dimensi, yaitu solidaritas, partisipasi, dan fleksibilitas manajemen. Apabila ketiga hal ini semakin jelas terbangun di antara atasan dengan dosen, maka akan tercapai kepuasan yang berdampak pada peningkatan kinerja dosen. Solidaritas, partisipasi, dan fleksibilitas manajemen perlu dijaga dan ditanam di dalam benak pihak pimpinan dan manajemen agar terwujud kepuasan kerja dosen. Oleh karena itu, sangat penting meningkatkan kualitas hubungan organisasi dalam mencapai kepuasan kerja dosen yang maksimal. Kualitas hubungan yang harmonis dan akrab dengan atasan, sesama dosen, pegawai, dan mahasiswa menjadi sumber kepuasan kerja dosen. Perlunya memiliki hubungan yang dekat di antara sesama dosen di program studi, hubungan baik dengan dosen di fakultas yang sama, dosen di fakultas lain, dan dengan institusi yang berbeda menjadi komponen utama dalam membangun kualitas hubungan organisasi. Kualitas hubungan yang baik itu merupakan modal yang diperlukan dosen dalam melakukan kolaborasi pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Adanya hubungan organisasi yang baik di antara pimpinan dan manajemen dengan para dosen akan membuat dosen semakin bahagia terhadap pekerjaan, profesi, dan institusinya. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa tingkat kepercayaan terhadap organisasi akan mempengaruhi kepuasan kerja yang berdampak pada peningkatan kinerja dosen. Kepercayaan terhadap organisasi diukur dalam 2 dimensi, yaitu dimensi kepercayaan kepada atasan dan kepercayaan terhadap rekan kerja. Apabila kepercayaan kepada atasan dan kepercayaan kepada rekan kerja terjadi begitu kuat di kalangan sivitas akademika, maka akan lebih mudah mencapai kepuasan kerja yang berdampak pada peningkatan kinerja dosen. Oleh karena itu, sangat penting meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi dalam memaksimalkan kepuasan kerja dan kinerja dosen. Berdasarkan jawaban 311 dosen yang terlibat dalam penelitian ini, mengindikasikan level kepercayaan yang agak percaya terhadap pimpinan dan rekan kerja. Agak percaya dalam hal ini lumayan percaya, tetapi belum masuk ke tahap percaya sepenuhnya. Keadaan ini harus segera dibenahi karena mempengaruhi penurunan kepuasan kerja dan kinerja. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan rasa saling percaya di antara dosen dengan atasan dan sesama dosen. Konsep seperti family gathering secara berkala dapat membantu peningkatan interaksi antara dosen dan perilaku pimpinan serta pihak manajemen yang bijaksana memupuk rasa saling percaya di antara dosen dan pimpinan tersebut.
Diharapkan upaya ini dapat meningkatkan kepuasan kerja di masa yang akan datang. Apabila kita melihat dari pencapaian kinerja dosen melalui evaluasi kinerja Tridharma Pendidikan Tinggi, bahwa kinerja dosen sudah baik, tetapi masih perlu dioptimalkan. Kinerja yang baik terlihat dari kegiatan pengajaran yang semakin berkualitas dan kegiatan pengabdian yang meningkat. Kegiatan penelitian yang masih belum optimal dilakukan oleh setiap dosen. Apabila semua dosen USU mau dan mampu melakukan kegiatan penelitian dan menghasilkan luaran yang berdampak pada masyarakat, perkembangan ilmu dan industri, maka hasil penelitian dosen USU mampu meningkatkan kinerja Tridharma yang optimal. Hasil penelitian ini juga mengatakan bahwa pencapaian kinerja dari sisi pendidikan sudah baik, namun masih banyak celah dan standarisasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi USU. Hadirin yang saya hormati, untuk menjamin keberhasilan setiap proses transformasi, sangat diperlukan pemimpin yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemberdaya, pembimbing, panutan, penyelaras, perintis, serta memiliki tim kerja yang solid dan smart yang misinya mencerdaskan anak bangsa. Penutup, dari uraian yang telah disampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Pertama, menjadi pemenang dalam persaingan yang sangat ketat dapat dicapai bila perguruan tinggi cepat beradaptasi dan terus maju serta berkarya di era COVID dan era industri 4.0. Tantangan yang dihadapi penyelenggara perguruan tinggi sangat banyak, kompleks, dan harus dengan cepat diatasi dengan melakukan transformasi bisnis ke arah kampus merdeka dan digitalisasi. Transformasi budaya kerja yang mengarah kepada inovatif, kreatif, integritas, produktif, transformasi SDM secara total, dan transformasi sistem pengelolaan perguruan tinggi. Ketiga, bangsa yang mampu membenahi dirinya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, kemungkinan besar akan mampu bersaing dan melompat menjadi negara kuat. Disinilah lembaga tinggi pendidikan harus mampu mendidik dan menghasilkan para lulusan yang berdaya saing tinggi dalam menghadapi gempuran berbagai kemajuan dinamika globalisasi. Keempat, terciptanya kualitas hubungan yang baik di dalam organisasi secara signifikan akan mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja dosen. Kelima, semakin tinggi tingkat kepercayaan dosen kepada atasan dan rekan kerja, maka kepuasan kerja serta kinerja dosen akan semakin tinggi. Keenam, dosen yang memiliki kepuasan dalam bekerja akan mampu secara signifikan dan dominan dalam meningkatkan kinerja Tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, sangat penting memahami kepuasan kerja dosen dengan membangun kualitas hubungan yang baik dan harmonis di antara atasan dengan dosen dan membangun kepercayaan terhadap atasan dan rekan kerja sehingga mampu memicu kepuasan kerja dosen. Ketujuh, tantangan yang kita hadapi saat ini harus dijadikan peluang untuk kemajuan dan mari kita semua bersinergi untuk membangun USU yang kuat dan terus jaya untuk selamanya. Ucapan terima kasih. Hadirin yang saya muliakan, puji dan syukur tak hentinya saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah yang terindah yang diberikan, sehingga saya bisa berada di mimbar yang terhormat ini dalam rangka pengukuhan guru besar. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih dengan penuh ketulusan kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi saya, sehingga saya mampu mencapai guru besar tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pertama sekali,
sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Runtung Sitepu SHM.Hum, yang sangat mendukung saya dalam pencapaian ini. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada para Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara, Ibu Profesor Dr. Insinyur Rosmayati MS, Wakil Rektor 1. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Fidel Gani Siregar, MKed OG SPOG Konsultan, Wakil Rektor 2. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Randus Mahyudin KM Nasution MIT PhD, Wakil Rektor 3. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Bustami Syam MSME, Wakil Rektor 4. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Luhut Sihombing, Wakil Rektor 5, atas dukungan dan bantuannya selama ini kepada saya. Terima kasih yang setulusnya saya ucapkan kepada seluruh tim reviewer internal penilaian angka kredit USU. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Sumono MS. Terima kasih kepada Ketua Dewan Guru Besar Profesor Dr. Gontar Alamsyah Siregar SPPD KGEH dan seluruh Dewan Guru Besar, dan kepada seluruh senat akademik yang telah menyetujui dan memberikan kesempatan kepada saya sebagai guru besar. Terima kasih kepada pegawai Biro SDM, terkhusus Bapak Simba, Bapak Nurdi, Nana, dan semua tim yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada almarhum Bapak Profesor Dr. Khairuddin Lubis, DTM HSPA Konsultan, yang telah menerima saya sebagai dosen di USU pada tahun 2002 dan mendukung saya melanjutkan pendidikan S3 di tahun 2004. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Ramli SEMS, serta Ibu Wakil Dekan 1, Profesor Dr. Prihatin Lumban Raja SEMSI, dan Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Andes Hasan Sakti Siregar SEMSI AKCA, dan Wakil Dekan 3, Ibu Profesor Dr. Arlina Nurbaiti Lubis SEMBA atas dukungan dan bantuannya selama ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh reviewer internal yang bersedia menilai karya ilmiah saya, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh reviewer eksternal karya ilmiah saya. Penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada promotor saya, Profesor Dr. Eka Afnan Truna, Kopromotor 1, Profesor Dr. Jumila Zain, Kopromotor 2, Profesor Armaniu Toyib, Promotor 3, Profesor Dr. SM Kiptia, yang dengan penuh kearifan dan kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan serta masukan yang sangat berarti dalam menyelesaikan pendidikan doktoral. Terima kasih kepada penguji luar saya, Ibu Profesor Dr. Margianti SEMM. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya berikan kepada dosen pembimbing tesis saya, Profesor Kwik Kian Teng PhD di Fakultas Ekonomi and Administrasi University of Malaya, dan Ibu Profesor Dr. Prihatin Lumban Raja selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan dukungan dan nasihat kepada saya. Terima kasih yang setinggi-tingginya juga saya ucapkan kepada Ibu Profesor Rita F. Dalimunte, MSI, atas kesempatan, dukungan, perhatian, dan motivasi yang diberikan kepada saya, mulai dari saya diterima di Departemen Manajemen, diberi kesempatan melanjutkan pendidikan sekolah, sampai saat ini. Di bawah kepemimpinan Ibu Profesor Rita F. Dalimunte, MSI, sebagai ketua jurusan pada saat itu,
saya dan 7 rekan dosen dari jurusan manajemen mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi doktoral ke Universitas Brawijaya dan Universitas Airlangga. Terima kasih yang tulus saya ucapkan kepada keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang selalu memberikan dukungan dan inspirasi dalam melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi dan dalam menempuh perjalanan karir saya. Ucapan terima kasih kepada Abangda dan Kakandaku yang banyak membantu. Dr. Iskandar Muda SEMSI, Isbir Mujahid Adha SEMSI, Dr. Yeni SEMSI, Dr. Amlis Silalahi SEMSI, Doli Jafar Dalimunte SEMSI, Dr. Kaira Amalia SEAK MBA CA Mafiser, Dr. Rina Bukit SEAK MSI DBA, Profesor Dr. Prihatin Lumban Raja SEMSI, Profesor Dr. Arlina Nurbeti Lubis SEMBA, Dr. Endang Sulistiarini SEMSI, Profesor Dr. Isventi Sadalia SEME, Dr. Baby Karina SEMSI. Terima kasih buat kebersamaan dan persahabatan kita yang indah selama ini. Semoga ke depannya kita semakin solid dalam membangun USU. Terima kasih kepada Kakandaku Wardani yang selalu membantu proses kepangkatanku di fakultas dan seluruh pegawai FEB USU yang telah membantu selama ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Robert Sibarani MS, Wakil Direktur 1, Bapak Profesor Dr. Dwi Suryanto, Bapak Direktur 2, Wakil Direktur 2, Bapak Profesor Dr. Suwardi Lubis, atas bantuannya terhadap pencapaian yang saya terima. Terima kasih yang tulus saya ucapkan kepada keluargaku di Panitia Hari Besar Kristen USU PHBK dan Persekutuan Hana atas dukungan dan doanya kepada saya. Terima kasih kepada keluargaku Ikatan Doktor, Ikatan Istri Dokter Bedah dan Anestesi Wilayah Sumatera Utara buat pengertian dan dukungan para kakanda kepada Adinda. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang Ayahanda Albert Siahaan SMPH Grade Dip almarhum dan Ibunda Sintua Evelyn Lumban Tobing berikan selama ini kepada Ananda. Pencapaian Ananda ini, itu semua karena doa yang selalu Ayahanda dan Ibunda panjatkan dan pengorbanan yang berkepanjangan untuk Ananda. Almarhum Ayahanda telah menghadap Bapa di surga di bulan Januari tahun 2020. Almarhum Ayahanda adalah Bapak yang terbaik yang merupakan motivator bagi Ananda dalam mencapai guru besar. Terimalah pencapaianku ini sebagai hadiah terindah untuk Ayahanda dan Ibunda. Semoga pencapaian ini dapat membuat bangga Ayahanda dan Ibunda serta semua keluarga. Terima kasih kepada Allah Bapa yang telah memberikan Ananda orang tua seperti Ayahanda dan Ibunda. Semoga semua nasihat serta teladan Ayahanda dan Ibunda tetap dapat Ananda lakukan. Ananda yakin Ayahanda sudah senang di samping Bapa di surga. Terkhusus bagi Ibunda yang hari ini hadir menyaksikan pengukuhan Ananda. Terimalah penghargaan dan terima kasih Ananda yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Bapa selalu memberkati Ibunda, memberikan kesehatan, panjang umur, hikmat, dan kebahagiaan. Ayahanda dan Ibunda mertua James Ritonga almarhum dan Asrasta Borutarigan almarhum, terima kasih buat dukungan selama ini kepada saya.
Terima kasih atas kasih sayang serta didikannya kepada kami, terkhusus kepada suami Ananda, sehingga beliau menjadi suami yang sayang dan sangat pengertian terhadap tugas-tugas saya. Terima kasih kepada keluarga besar Poparan Opung Mangetar Siahaan dan Poparan Opung Mika Tobing. Terima kasih penuh cinta saya ucapkan kepada suami yang terkasih, Dr. Edi Jefferson Ritonga, spesialis ortopedi konsultan, yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, kesetiaan, nasihat, pengertian yang tulus serta doa. Terima kasih buat kebersamaan kita yang selalu diwarnai dengan kasih sayang. Adinda sangat bersyukur kepada Tuhan dikaruniakan teman hidup seperti Kakanda. Terima kasih kepada permata hatiku, Vanesia Ripka Ritonga, Matthew Jefferson Ritonga, Nicholas Jefferson Ritonga. Terima kasih buat doa, pengertian, perhatian yang tulus yang diberikan kepada Mama. Semoga momen ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi masa depan dan kehidupan anak-anak Mama meraih yang terbaik. Terima kasih yang tulus saya ucapkan kepada abang saya, Insinyur Maranatha Siahaan, dan beserta istri Eda Windy Tambunan, adik saya Martin Siahaan dan istri Eda Yuni Soekarmo. Terima kasih yang tulus juga saya ucapkan kepada abang dan kakak ipar saya, Johnson Ritonga, Toka P. Ritonga, Hilda Siahaan, adik ipar saya, Surya P. Ritonga, Leni Sihombing, Teddy Hutahayan, dan Heni Kristina Ritonga, serta seluruh keponakan atas doa, pengertian, dan kebersamaan kita selama ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terkhusus kepada Clara Natalia, S-Farm Apoteker, dan Sela Fani Ritonga, SPD, yang selalu mengerti dan membantu serta mendukung. Semoga anak-anak Mama dan semua keponakan semakin terinspirasi untuk belajar tekun, belajar keras, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam mencapai cita-cita. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Universitas Sumatera Utara, panitia pengukuhan guru besar, dan yang pada hari ini telah membantu sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik, dan juga seluruh hadirin yang hadir dan yang menonton via YouTube. Saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya juga mohon doa dan restu agar mampu mengemban amanat sebagai guru besar dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, saya tutup pidato pengukuhan ini dengan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan yang tidak berkenan di hati para hadirin. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan kepada kita semua dalam melaksanakan berbagai tugas dan peran yang kita jalankan. Terima kasih. Pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap Universitas Sumatera Utara. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk keluar dari pintu samping dan mengambil konsumsi di tempat yang telah disediakan panitia. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu dan keluarga, serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.